Dan juga disebutkan bahwasanya dulu Allah menurunkan dua malaikat, Harut dan Marut di atas permukaan bumi. Mereka berdua ini adalah dua malaikat yang Allah turunkan, dan Allah ajarkan kepada mereka sihir ini, yang pada awalnya ini adalah benar. Kemudian malaikat Harut dan Marut, mereka tidak mau mengajarkan manusia, takut akan terjadi fitnah dan menjadi sebuah masalah. Jadi tidak diajarkan. Tetapi setelahnya, datang generasi setelahnya, adanya para syaitan, ya, mereka mengajarkan manusia dan mempelajari sihir, dan setelahnya menjadi tidak benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sohib Yu'ah. Kita jumpa lagi di Ngobrolin Islam bareng Ustadz Masri Abu Abdurrahman di setiap hari Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa dibantu untuk subscribe, like, dan di-share ya kawan-kawan ke teman-temannya yang lain agar dakwah ini tetap berlangsung. Pembahasan kita kali ini yaitu mengenai sihir. Nah, kita langsung aja ke Ustadz Masri Abu Abdurrahman. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ini sekarang bahas mengenai sihir Ustadz. Jadi sihir itu kan termasuk dosa syirik kan gitu ya Ustadz ya. Nah, sebenarnya apa sih sihir itu apa Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Baiklah ya, pada hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan bahasan-bahasan kita ya, bahasan ilmiah ya. Semoga kaum muslimin bisa mengambil manfaat dari yang kita bahas. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang sihir ya Pak ya. Jadi sihir ini adalah di kalangan kita ya, masyarakat Indonesia ya, sudah tidak asing lagi bahwa sihir itu udah sesuatu yang lumrah gitu. Udah tahu misalkan ada dagangan yang nggak laku, ya, datang aja ke orang pintar itu. Ini bukan sesuatu yang asing lagi. Jadi bisa kita rincikan lagi bahwasanya sihir itu adalah adanya kerjasama bersama jin ya, kerjasama bersama jin, dan ini tentunya terlarang di dalam Islam. Ya, bisa jadi bentuknya tuh mantra-mantra, bacaan-bacaan ya, yang ini tidak ada tuntunan dan tidak dianjurkan untuk dilakukan bagi seorang muslim ya, yang bisa tentunya memberikan mudarat kepada orang lain ya, menjadikan orang itu sakit, menjadikan orang itu gila begitu. Masya Allah. Secara umum begitu tentang sihir. Lalu dari mana Ustadz asal muasal sihir itu? Ya, sebenarnya sihir ini ya, Allah menyebutkan tentang Nabiullah Musa ya, tentang sihir di Al-Quran, tentang Nabiullah Sulaiman. Wallahu alam, para ulama tidak menyebutkan tentang pastinya sihir itu berasal dari mana ya. Dan juga disebutkan bahwasanya dulu Allah menurunkan dua malaikat, Harut dan Marut di atas permukaan bumi. Mereka berdua ini adalah dua malaikat yang Allah turunkan, dan Allah ajarkan kepada mereka sihir ini, yang pada awalnya ini adalah benar. Kemudian malaikat Harut dan Marut, mereka tidak mau mengajarkan manusia, takut akan terjadi fitnah dan menjadi sebuah masalah. Jadi tidak diajarkan. Tetapi setelahnya, datang generasi setelahnya, adanya para syaitan ya, mereka mengajarkan manusia dan mempelajari sihir, dan setelahnya menjadi tidak benar. Jadi asal muasalnya itu malaikat yang bawa, tapi Allah yang mengajarkan. Allah yang mengajarkan, berarti sihir itu asal muasalnya memang dari Allah juga ya? Iya. Masya Allah. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Berarti kalau tadi Ustadz bilang di sini tuh di Indonesia kita tidak asing dengan sihir,
yang dibilang orang pintar atau dukun itu berarti tukang sihir dong, Ustaz? Ya, iya, orang pintar atau dukun itu ya dukun gitu. Sihir, penyihir gitu. Ya, kalau di kitanya di Indonesia bilangnya orang pintar, dukun, mbah dukun, ya. Itu siapa ya? Sihir, penyihir. Mereka yang bekerja sama dengan para jin. Pernah Rasul disihir, Ustaz? Di dalam sejarah dikatakan Rasulullah pernah disihir, ya. Rasulullah pernah disihir, dan yang menyihirnya dikatakan Labid bin A'sam. Labid bin Al-A'sam, dia yang menyihirnya. Akan tapi pengaruh yang ada ketika Rasulullah disihir itu hanya sebatas tidak sampai membuat dia gila dan tidak sampai membuat dia sakit, tetapi hanya sebatas menghilangkan pikiran dia yang normal begitu. Jadi mungkin dibuat lupa kali ya? Iya, jadi menunjukkan apa? Bahwasanya Rasulullah itu manusia biasa gitu. Oh iya, iya. Jadi tidak benar juga ada orang yang berlebihan bahwa Rasulullah itu harus diagungkan. Benar ya, kita itu harus menghormati Rasulullah, benar, wajib. Ya, akan tapi sebagian manusia ada yang mengagungkan Rasulullah yang tidak sewajarnya. Maksudnya Ya. tidak berlebihan gitu. Iya, bahwasanya apa? Dalam keadaan ini Nabi itu pernah disihir. Itu menunjukkan Rasulullah itu manusia biasa. Begitu. Dosa dari tukang sihir itu apa, Ustaz? Dosa dari tukang sihir tentunya ya ini sangat jelas ya di dalam Islam. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr." Ya. Jadi tentunya sihir ini ya tergantung efek yang diberikan ya. Tentunya sihir ini akan menimbulkan kerusakan. Ya, akan menimbulkan kerusakan ya, di antara makanya ya di dalam surah An-Nas Allah mengatakan, "Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad." Ya, Allah memerintahkan Nabiullah Muhammad SAW untuk berlindung dari apa? Syarrin naffatsat. Ya, itu dari kejelekan sihir, tiupan-tiupan para penyihir. Ya. Dan juga Allah mengatakan dalam Quran, "Yufarriqa ma bainal mar'i wa zawjihi." Di antara efek buruk dari sihir ini apa? Bisa memisahkan di antara sepasang suami istri, bisa dipisahkan. Ini sihir ini adalah terlarang dalam Islam dan Islam tidak menganjurkan untuk dilakukan gitu. Kalau misalkan bisa memisahkan pasangan yang menikah, berarti termasuk partnernya setan dong. Karena kan setan tugas utamanya memisahkan pasangan suami istri. Makanya, jadi di antara tujuan besar setan, sama-sama kita ketahui, di antara tujuan besar setan adalah memisahkan suami istri ya. Kalau dibahas luas ya di dalam kitab Talbisul Iblis ya, kitab yang sangat ma'ruf yang sama-sama kita ketahui. Jadi di antara tipu muslihat syaitan, di antara tipu daya syaitan yang diterjang kepada manusia, pertama ingin menjadikan manusia itu keluar dari Islam, melakukan kesyirikan. Dan juga di antara tujuan besarnya apa? Memisahkan suami istri. Ya, yang tadinya ketika laki-laki belum menikah kenal perempuan, jadi jadikan pacaran itu indah, pengennya lengket aja. Kemudian setelah nikah udah halal, syaitan menjadikan yang halal itu gak enak, dijadikan setiap hari berantem, ada aja masalah sedikit, permasalahan itu jadi masalah besar. Ya, ini merupakan tipu muslihat syaitan. Insyaallah. Nah, kemudian ada ancaman nggak Ustaz bagi seorang muslim yang datang ke tukang sihir? Juga si tukang sihir itu sendiri ancaman bagi dia tuh, maksudnya ancaman yang datang itu gitu ya. Ya dalam hadis dikatakan ya man ata arrafan falisaddiq bima yaqul falyaqbal salatahu 40 lailah ya fi ma ma'na min hadis ya. Barang siapa yang datang kepada dukun kemudian membenarkan apa yang dia ucapkan, salatnya tidak diterima selama 40 hari. Ya. Dan juga ya, para ulama mengatakan bahwasanya ini juga termasuk orang yang ketika dia membaca apa itu yang perbintangan itu. Oh, ini zodiak, astronomi zodiak ya. Termasuk juga para ulama mengatakan kita yang membaca zodiak itu ditakutkan akan termasuk kepada hadis itu. Oh, kan bisa kita tidak sengaja membaca di mana. Dikhawatirkan ketika kita baca itu, naudzubillah, sholat kita tidak diterima. Bisa jadi. Jadi kita diusahakan kalau misalkan ada di halaman internet atau di mana ada zodiak atau di majalah, di skip aja, jangan dibaca. Takutnya sama kasusnya seperti hadis ini, sama seperti orang yang membaca zodiak ini, sama seperti yang datang kepada dukun dan
mendengarkan ucapannya dan membenarkannya dan percaya akan itu, ditakutkan seperti itu. Karena itu ramalan kali ya. Iya sama aja dia, jadi zodiak itu ya seperti sihir, sama juga dukun gitu ya, itu tidak benar. Sama juga seperti seseorang yang datang kepada dukun dan dia mengatakan perkataan ya yang dia ketahui tentang perdukunan. Ya, dalam al-Qur'an hadis dikatakan seperti itu. Man ata arrafan, para siapa yang mendatangi dukun, boleh saddiq bima yaqul, kemudian dia membenarkan apa yang dukun itu ucapkan, fala yuqbalu salatu arba'ina lailah, salatnya tidak diterima selama 40 hari. Na'udzubillah. Ini merupakan sebuah peringatan besar, sesuatu yang harus kita wanti-wanti. Bahwasanya ini adalah hal yang sangat penting yang akan merusak akidah kita. Nah, sebenarnya efek dari sihir itu apa sih, Ustaz? Apa dia bisa bikin orang mati kah, atau bisa orang sakit atau bagaimana? Ya itu dia. Jadi Allah memerintahkan kita untuk berlindung dari sihir ini karena di situ terdapat keburukan. Ya, di antaranya bisa menjadikan orang sakit, di antaranya bisa menjadikan orang itu gila. Ya, itu keburukan-keburukan yang akan ditimbulkan dari perbuatan sihir ini. Nah, kalau misalnya udah terkena sihir, obatnya apa? Ya. Kalau orang yang terkena sihir, hendaklah dia kembali kepada Allah dengan ruqyah, dengan membacakan ayat Al-Qur'an gitu. Nah, sedangkan ruqyah itu bukannya ada ancaman lain ya, Ustaz? Kalau misalnya kita minta diruqyah sama orang, itu kalau nggak salah tidak bisa mencium bau surga atau apa? Iya. Jadi begini, jadi orang yang meruqyah itu bukan ancaman, bukan. Akan tapi apa? Tidak mendapatkan keutamaan, itu aja. Bukan ancaman, bukan. Jadi di antara ciri-ciri orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Jadi memasuki surga itu ada berbagai macam cara, ya. Ada orang yang masuk surga langsung masuk aja, nggak dihitung amalannya. Ada orang yang masuk surga dihitung dulu amalannya. Ada orang yang masuk surga cepet hitungannya, seperti orang miskin. Orang miskin itu lebih cepat masuk surganya daripada orang kaya. Nah, jadi bermacam-macam. Jadi adapun orang-orang yang dia itu meminta untuk diruqyah, mereka itu tidak mendapatkan keutamaan apa? Tidak mendapatkan keutamaan untuk bisa masuk surga tanpa hisab. Itu aja. Jadi bukan berarti kita nggak boleh ruqyah, bukan. Cuma itu aja. Jadi para ulama mengatakan bahwasanya kenapa bisa demikian? Kenapa orang yang meminta untuk diruqyah itu tidak masuk kepada golongan orang yang bisa masuk surga tanpa hisab? Karena bahwasanya seakan-akan orang itu bertawakal dan bersandar kepada ruqyah gitu. Orang beriman dan tidak mau diruqyah, ya dia bersandar kepada Allah, dia ruqyah diri sendiri begitu. Jadi bukan berarti mereka itu tidak bisa masuk surga. Ada ancaman. Tapi ya bukan, tidak ada ancamannya, bukan. Tapi apa? Tidak mendapatkan keutamaan aja, ya. Tidak mendapatkan keutamaan aja. Gitu. Oke. Nah, kalau misalkan kita tahu nih ada tukang sihir, Ustaz, ini pandangan para ulama bagaimana, Ustaz? Nah, waktu di zaman Rasul dan di zaman sahabat tuh bagaimana ketika ada tukang sihir di satu lokasi itu, tukang sihirnya itu kita bunuh kah, atau kita hukum, atau kita apa, bagaimana? Wallahu ta'ala alam shawab, ya di dalam pendapat para ulama ya mengatakan bahwasanya para penyihir ya hukumannya adalah diantaranya perkataan pendapat Imam Ahmad dan Imam Malik ya, mereka mengatakan apa? Mereka itu dibunuh gitu. Mereka itu dibunuh. Dan juga berangkat dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari hadis At-Tirmidzi, haddus sahir fadrib unuqah. Jadi had bagi pelaku sihir adalah dipenggal lehernya. Berat ya? Ya berat. Jadi begitu Sohib Yoha, jangan sampai kita menjadi pelaku sihir ataupun kita mendatangi tukang sihir, karena ancamannya itu sangat berat sekali. Karena termasuk dosa syirik juga, Ustaz, ya? Yang tidak diampuni Allah ya. Ya tentunya apa? Jadi ketika seseorang mendatangi penyihir, berarti dia apa? Ketika dia mengalami sebuah masalah ya, jadi dia tidak kembali kepada Allah. Dia itu ya datang kepada penyihir ketika ada masalah. Mbah, dengan saya nggak laku, ada nggak sesuatu hal yang jampi-jampi atau apa untuk bisa melariskan dagangan saya. Itu apa juga seseorang yang keimanannya nggak ada, tauhid itu mana gitu. Kenapa harus datang kepada penyihir, kepada dukun? Kembali kepada Allah ya. Innallaha war-razzaq dzul quwwatil matin. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah yang memberikan rezeki, Allah yang maha kuat, Allah yang bisa melakukan segala sesuatu.
Ya, wallahu taala a'lam. Mungkin ada nasihat Ustaz untuk Sohib UA mengenai sihir ini Ustaz. Ya, jadi kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Bab sihir adalah bab yang penting yang berkaitan dengan tauhid, ya. Sekali lagi kita katakan bahwasanya tauhid bagi seorang muslim, ya, yang manhaj yang lurus itu sangat penting untuk dibahas, ya. Karena tauhid yang benar minimalnya apa? Seseorang yang bertauhid yang benar minimalnya dia tidak kekal di dalam neraka. Ya, seseorang yang bertauhid yang benar minimal dia tidak kekal di dalam neraka. Jadi kita harus mengetahui tentang sihir ini. Ya, memang ya kita melihat di keadaan masyarakat kita yang ada itu sesuatu yang banyak sekali udah lumrah gitu. Datang ke sini biar bisa kebal atau biar bisa mudah untuk mendapatkan jodoh. Naudzubillah. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya jika hamba-Ku ingin meminta, ya, anni fa inni qarib, sesungguhnya Aku dekat, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah itu Maha Pemurah. Jadi Maha Pemberi rezeki. Jadi ketika kita ada masalah, mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Ya, jadi perbaiki tauhid kita. Kenalilah sihir dan jauhi. Demikian Sohib UA pembahasan kita kali ini. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, dan di share kepada Sohib UA yang lain. Tutup Ustaz dengan doa kafaratul majelis. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, ya. Semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya dan untuk tetap kokoh di dalam jalan kebenaran ini, untuk tetap kokoh berpegang teguh terhadap manhaj yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan orang-orang saleh setelahnya. Terus sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.